Tepat di sebelah pantai-pantai mewah dan hotel-hotel mahal Brasil, terdapat seluruh lingkungan kumuh tanpa air atau hukum. Hanya senjata dan aturan brutal, geng. Permukiman kumuh Brasil bukan hanya daerah miskin. Mereka adalah negara bagian terpisah di dalam kota. Dengan pajak mereka sendiri, hakim mereka sendiri, dan eksekusi mereka sendiri. Negara tidak ikut campur di sini. Setiap pintu masuk dikendalikan oleh orang bersenjata. Polisi hanya muncul saat penggerebekan, dan itu pun jarang. Penduduk biasa membayar geng untuk hak istimewa berjalan ke toko dan kembali dengan selamat. Tembakan senjata adalah latar belakang yang familiar di malam hari. Anak-anak tahu betul bahwa jika jalanan tiba-tiba menjadi sunyi, itu pertanda buruk. Itu berarti sesuatu yang besar dan menakutkan akan terjadi. Hampir setiap anak laki-laki dari permukiman kumuh melihat mayat sebelum mereka bisa membaca. Nyawa manusia kurang berharga daripada sebungkus rokok di sini. Dan itu bukan metafora, itu benar-benar terjadi. Geng merekrut anak-anak semuda 12 tahun. Tawarannya sederhana, Anda bersama kami, atau Anda melawan kami. Tidak ada pilihan ketiga. Anda harus memilih dengan cepat, sebelum Anda terbunuh karena keraguan Anda. Bagian yang paling menakutkan, Hotel Bintang 5 hanya berjarak 15 menit berkendara dari gang-gang ini. Turis tidak melihatnya, dan mereka yang tinggal di sana tidak akan pernah bisa pergi. Bayangkan sebuah lingkungan di mana ambulans tidak pernah datang, di mana polisi tidak pernah datang, di mana para pejabat tidak pernah datang. Ini bukan fiksi, tempat seperti itu benar-benar ada saat ini. Di Pulau Haiti, ada sebuah lingkungan bernama Kota Matahari, tapi ini adalah lelucon yang pahit. Karena di sana tidak ada matahari, tidak ada hukum, tidak ada masa depan. Hanya geng-geng yang menguasai segalanya. Geng-geng mengendalikan setiap langkah di sini. Jika Anda ingin membeli makanan, mintalah izin. Jika Anda ingin mengunjungi kerabat di lingkungan lain, bayarlah. Jika Anda ingin bertahan hidup, jangan bertanya. Pada tahun 2024, seorang pemimpin geng setempat memerintahkan pembunuhan lebih dari 180 orang lanjut usia. Dia memutuskan bahwa mereka bertanggung jawab atas kematian putranya, menggunakan ritual gelap. Mayat-mayat dibakar, bukti-bukti dihancurkan. Ketika jurnalis mencoba melaporkan pembantaian tersebut, mereka tidak memiliki koneksi. Geng-geng mengendalikan internet di lingkungan mereka. Berita tentang kematian tersebut baru muncul beberapa hari kemudian. Menurut PBB, lebih dari 5.600 orang telah meninggal karena geng hanya dalam 1 tahun. Jumlah itu lebih banyak daripada dalam banyak konflik militer. 1 juta orang telah meninggalkan ibu kota, 1 dari 3 penduduk. Bandara internasional telah ditutup. Rumah sakit telah dikuasai oleh geng-geng. Sekolah-sekolah kosong. Bahkan staf PBB pun melarikan diri dari negara itu. Ini bukan kiamat. Ini adalah kenyataan saat ini. Di ibu kota Kenya, terdapat sebuah tempat di mana ratusan ribu orang tinggal di area seluas kurang dari 3 km persegi. Mereka tidak memiliki toilet, air bersih, dan sertifikat tanah. 8 orang berdesakan di ruangan berukuran 3 kali 3 meter. Geng kriminal menjual air, dan hanya 1 dari 5 orang yang memiliki listrik. Tidak ada sanitasi sama sekali. Orang-orang buang air di jalan atau di dekat rel kereta api. Setengah dari orang dewasa di sini menganggur. Remaja bergabung dengan geng bukan karena bosan. Hanya saja tidak ada cara lain untuk memberi makan keluarga mereka. Menurut survei, hampir semua penduduk telah menyaksikan kejahatan dengan mata kepala sendiri dalam 3 bulan terakhir. Hal yang paling aneh adalah bahwa permukiman kumuh ini dikelilingi di semua sisi oleh lingkungan terkaya di ibu kota Kenya. Restoran, pusat perbelanjaan, dan kantor perusahaan besar berada tepat di seberang jalan. Penghuni permukiman kumuh membersihkan, memasak, dan bertugas sebagai penjaga keamanan di sana, lalu kembali ke atap seng mereka. Anak-anak menghisap lem, bukan untuk kesenangan, tetapi untuk mengatasi rasa lapar. 12% penduduk terinfeksi HIV. Di antara gadis-gadis berusia 16 hingga 25 tahun, setengahnya sedang hamil. Permukiman kumuh ini telah ada selama beberapa dekade. Permukiman ini telah berulang kali dijanjikan untuk dirobohkan dan dibangun kembali, tetapi permukiman ini malah semakin meluas. Karena orang-orang pindah ke sana dari mana-mana, setidaknya ada pekerjaan di dekatnya. Bagian terburuknya bukanlah kemiskinan. Bagian terburuknya adalah hampir tidak ada jalan keluar, pendidikan tidak terjangkau, tidak ada kemajuan sosial. Satu-satunya jalan menuju puncak adalah melalui olahraga atau kejahatan. Bagaimana negara terkaya minyak di kawasan ini bisa berubah menjadi jebakan? Ketika ada minyak senilai miliaran dolar, tetapi makanan tidak mungkin dibeli. Ketika setiap orang memiliki senjata, tetapi tidak ada yang memiliki masa depan. Ibu kota negara, Caracas, telah menduduki peringkat pertama di dunia untuk tingkat pembunuhan selama beberapa tahun berturut-turut. Lebih dari 100 pembunuhan per 100.000 penduduk, rata-rata global 20 kali lebih rendah.
Sebuah daerah kumuh dengan 1 juta penduduk, tidak ada polisi yang layak, tidak ada pengadilan, tidak ada ambulans. Para bandit adalah hukum di sini. Mereka memungut pajak dari pedagang, menyelesaikan perselisihan, dan menembak mereka yang melanggar aturan mereka. Venezuela telah kehilangan beberapa juta orang. Mereka pergi begitu saja. Ini bukan langkah untuk kehidupan yang lebih baik. Ini adalah pelarian untuk bertahan hidup. 1 dari 4 warga telah meninggalkan negaranya. Anda tidak bisa memanggil taksi di jalan. Seorang perampok bersenjata bisa berada di balik kemudi. Pencopet beroperasi di kereta bawah tanah. Perampokan terjadi di pantai di siang bolong. Setiap orang asing di sini tampak seperti target hidup. Pemerintah dari 20 negara telah melarang warganya mengunjungi daerah-daerah ini. Tetapi mereka yang lahir di sana tidak punya tempat tujuan. Mereka tetap tinggal. Dan setiap hari mereka harus memilih antara makanan dan keselamatan. Pihak berwenang telah berjanji untuk memulihkan ketertiban selama bertahun-tahun. Tetapi geng-geng tersebut memiliki persenjataan yang lebih baik daripada polisi. Beberapa petugas polisi sendiri bekerja untuk geng-geng tersebut. Lingkaran telah tertutup, dan belum ada yang menemukan jalan keluar. Ada kota-kota di mana wali kota bisa meninggalkan jabatannya dan tidak pernah kembali. Di mana jurnalis menghilang setelah 1 artikel. Di mana polisi bekerja untuk mereka yang seharusnya mereka lindungi. Di sejumlah kota di Meksiko, bukan polisi yang berjaga di pintu masuk, melainkan orang-orang kartel. Mereka memutuskan siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak. Mereka mengambil upeti dari bisnis, petani, dan sopir truk. Menurut statistik resmi, beberapa kota ini adalah yang paling berbahaya di planet ini. Lebih dari 180 pembunuhan per 100.000 penduduk per tahun. Angka sebenarnya lebih tinggi. Mayat-mayatnya tidak ditemukan. Ratusan kuburan rahasia telah ditemukan di sini. Masing-masing berisi puluhan mayat. Polisi datang, mengambil foto, dan pergi. Tidak ada yang ditahan. Karena kartel telah membayar semua orang yang tepat. Meksiko adalah salah satu negara paling berbahaya bagi jurnalis di planet ini. Menulis tentang kartel, bersiaplah menghadapi konsekuensi. Anda tidak akan ditangkap. Mereka hanya akan menemukan Anda. Atau mereka tidak akan pernah menemukan Anda. Kartel merekrut remaja. Mereka dibayar lebih banyak daripada pemberi kerja legal manapun di wilayah tersebut. Pergi adalah hal yang mustahil. Satu-satunya pilihan adalah maju atau turun ke bawah tanah. Banyak yang memilih maju sampai keberuntungan mereka habis. Namun, orang-orang tetap tinggal di sana. Mereka pergi ke pasar. Mereka mengantar anak-anak mereka ke sekolah. Bukan karena mereka tidak takut, tetapi karena ini adalah rumah mereka. Dan pergi sama menakutkannya dengan tinggal. Berlangganan saluran ini dan tonton episode lainnya. Ini penting.